Cek. Puji bagi nama Tuhan. Shalom, selamat malam teman-teman. Mungkin teman-teman yang agak jauh ke belakang boleh maju-maju ke depan dulu untuk mengisi bangku-bangku yang kosong di depan. Kita isi dulu yang di depan, nanti biar teman-teman yang masih sementara di perjalanan boleh mengisi bangku yang di belakang. Kita akan memulaikan ibadah Youth and Teens kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Allah Bapa yang penuh kasih. Kami bersyukur Bapa kalau pada saat malam hari ini kami boleh ada ya Bapa. Kami datang untuk menyembah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Sungguh kami tahu Tuhan, tiada Tuhan selain Engkau yang memberikan kehidupan dan kebaikan-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Dan untuk itu kami mau datang, mau menyenangkan Tuhan, dan kiranya Tuhan ada di setiap sisi kami, menerima setiap pujian dan pelayanan kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, sertai teman-teman kami yang di perjalanan untuk tibakan di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami siap memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan. Kita mau berserah kepada Tuhan sebab Dia adalah Allah yang Immanuel. Haleluya.
Haleluya. Semua karena anugerahnya, amin. Amin. Sepertinya banyak yang baru datang. Teman-teman boleh maju ke depan dulu yang di belakang. Yowan, Angel. Masih ada bangku kosong di depan, nak? Di depan, iya. Sambil kita senyum, kita mau sapa dulu teman-teman kita. Iya, minimal 10 orang. 10 orang minimal ya. Karena banyak yang baru datang. Jadi kita mau saling menyapa dulu satu dengan yang lain. Dan kita mau kecap dan lihatlah bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Haleluya, kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lagi katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Engkau mengasihiku, Engkau memeliharaku selamanya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Ya tangan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Ya tangan syukur, syukur bagimu Tuhan. Sambil tepuk tangan di atas kepala yuk. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita ganti pujian kita yang berkata, Yesus kaulah segalanya. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat Tuhan.
duduk teman-teman semua. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau menerima kebenaran itu dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan
nantikan Engkau Tuhan, ku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku Raja. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan kami ada di tempat ini Tuhan. Kami anak-anak muda yang ada, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami tahu waktu yang kami berikan untuk datang kepada Tuhan, kami percaya tidak pernah menjadi sia-sia. Ketika kami datang dengan segenap hati kami, ketika kami datang dengan penuh kerinduan, kami percaya kami akan menerima lawatan, jamahan, pemulihan, bahkan ada janji yang Tuhan berikan dalam hidup kami melalui firman-Mu Tuhan yang disampaikan malam hari ini. Itu sebabnya Tuhan, bekerjalah malam hari ini di tempat ini bagi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya Tuhan punya maksud dalam kehidupan kami semua lewat firman Tuhan yang disampaikan. Biar kami boleh mengerti apa yang jadi kehendak-Mu bagi kami. Dan biar firman itu yang memperlengkapi kami, firman itu yang membentuk kami, firman itu yang menyempurnakan kami. Biar melalui firman-Mu kami jadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi Tuhan. Dan hidup kami semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua malam hari ini. Kami siap untuk dengar firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur malam hari ini boleh melayani teman-teman semua yang ada di Bethesda Loajanan. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang berikan saya kesempatan melalui Kak Samuel. Makasih Kak. Ini Kak Samuel ini istrinya teman saya satu angkatan di sekolah Alkitab. Jadi saya juga sudah cukup lama kenal Kak Sem, cuma baru saya ke Kalimantan baru ketemu aslinya. Biasa cuma lihat di fotonya Deborah. Biasa saya lihat di fotonya Deborah, tapi baru kali ini ketemu. Baru waktu saya ke Kalimantan saya ketemu sama Kak Sem dan senang boleh sama-sama melayani. Bahkan boleh malam hari ini boleh melayani di gereja ini. Teman-teman, malam hari ini berapa banyak yang siap dengan firman Tuhan? Katakan amin. Amin. Coba katakan dulu kanan kirinya, senang beribadah sama kamu. Ya, saya juga senang beribadah sama teman-teman ya. Walaupun saya belum kenal kalian satu persatu, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Aldi. Ya teman-teman, kalian bisa panggil saya Aldi. Saya staf di gereja BT Pilah, Jalan Nakoda. Dan ini kayaknya pertama kali saya melayani di sini. Sungguh saya bersyukur dan saya berdoa biar firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Semua mau dengar firman Tuhan? Amin. Amin ya, jangan ada yang lihat kanan kiri, kita mau fokus dengar firman Tuhan. Malam hari ini teman-teman semua, saya dikasih tema oleh Kak Samuel, yaitu kuat dan bertumbuh. Ya, ini memang satu hal yang penting dalam hidup kita. Kita harus jadi anak Tuhan yang kuat dan harus jadi anak Tuhan yang bertumbuh. Saya percaya itu kerinduan Tuhan buat kita semua. Kerinduan Tuhan adalah Tuhan mau kita bukan hanya jadi orang Kristen yang menerima Dia sebagai Tuhan, tapi kita juga mau mengalami pertumbuhan dalam hidup ini. Ya, sama seperti oke, nggak apa-apa ya, cek sound dulu. Cek, oke. Sama seperti orang tua, teman-teman, Tuhan itu mau anaknya bertumbuh. Begitupun juga dengan Tuhan Yesus. Kita semua kan anak-anak Tuhan, betul ya? Nah, Tuhan juga mau kita bertumbuh, teman-teman. Tuhan mau kita juga sama seperti seorang ayah merindukan anaknya bertumbuh, Bapa di surga juga mau kita anak-anaknya itu bertumbuh. Kenapa kita harus bertumbuh? Karena kalau kita bertumbuh, teman-teman,
kita akan semakin kuat mengiring Tuhan. Kalau kita jadi orang Kristen yang tidak bertumbuh, kita tidak akan jadi orang Kristen yang kuat menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup ini. Untuk kuat bagaimana caranya? Harus bertumbuh. Kita tidak bisa jadi kuat kalau kita tidak pernah bertumbuh. Tidak ada proses pembelajaran, tidak ada proses kita di mana belajar sesuatu. Kita tidak akan pernah jadi kuat kalau kita tidak bertumbuh. Makanya mari kita mau jadi anak Tuhan yang bertumbuh, teman-teman. Bahkan kita dalam kita bertumbuh, kita menjadi anak Tuhan yang kuat. Kenapa kita harus jadi orang Kristen yang kuat, teman-teman? Sebelum baca ayatnya ya, saya kasih pendahuluan dulu. Karena hari-hari ini keadaan dunia itu tidak semakin baik, teman-teman. Alkitab sudah bilang, di hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Bahkan Alkitab juga bilang setiap hari itu punya kesusahannya sendiri. Jadi setiap hari itu ada kesusahannya. Nah, sudah setiap hari ada kesusahannya, Alkitab bilang lagi di hari-hari terakhir keadaan ini akan makin sukar. Nah, kalau kita tidak jadi orang Kristen yang kuat, maka kita akan menjadi orang Kristen yang hidup dalam kekalahan. Itu sebabnya mari kita sama-sama belajar untuk kita jadi anak Tuhan yang bertumbuh, menjadi anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Mari kita buka ayat di kitab Kolose pasal yang kedua, teman-teman. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Ya, sudah dapat? Sudah dapat ya? Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Sama-sama kita baca. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dari 2 ayat yang kita baca ini, teman-teman, Tuhan bilang bahwa kita hendaklah jadi orang Kristen yang berakar kuat, dan kita jadi orang Kristen yang bertumbuh di dalam iman. Ya, jadi memang Tuhan mau kita bertumbuh, kita punya akar yang kuat, dan kita bertumbuh jadi orang Kristen yang kuat, teman-teman. Nah, untuk menjadi kuat, seperti saya bilang tadi, kita tuh diproses. Ada pembelajarannya. Nah, seringkali dalam proses pembelajaran ini, itu yang tidak gampang. Masalahnya kalau kita tidak pernah belajar sesuatu yang susah, teman-teman, kita tidak akan pernah menambah kapasitas diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau kita hanya suka hal-hal yang gampang, karena banyak orang Kristen hari ini hanya suka hal-hal yang gampang dalam hidupnya. Dia tidak mau hal-hal yang sulit. Nah, kalau kita tidak mau mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup ini, kita tidak akan jadi kuat. Sama halnya kalau kita angkat beban. Kita angkat beban cuma 1 kilo, seumur hidup cuma 1 kilo, kalian tidak akan pernah jadi kuat. Betul? Kalau kalian mau jadi kuat, kalian harus angkat minimal barbel yang ya progres lah, 5 kilo, baru 10 kilo gitu kan, baru naik-naik. Jadi memang kalau kita hanya mau yang enak-enak saja ikut Tuhan, kita tidak akan pernah jadi kuat. Nah, puji Tuhannya, Tuhan tidak mau kita jadi orang Kristen yang hanya mau hal-hal yang enak. Makanya that's why kenapa kalian tahu dalam hidup kalian tuh kalian mengalami hal-hal yang tidak gampang. Itulah sebabnya kenapa dalam hidup kita masih muda-muda begini, kenapa kita mengalami tantangan dalam hidup ini. Itulah tujuannya. Karena Tuhan mau kita bertumbuh menjadi orang Kristen yang kuat, menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Makanya kalau kita hari ini lagi mengalami tantangan, kalau kita lagi mengalami pergumulan, teman-teman, jangan kita protes sama Tuhan. Jangan kita mengeluh, jangan kita marah, jangan kita kecewa sama Tuhan. Memang saya tahu betul menjadi anak Tuhan itu tidak gampang. Saya tahu betul menjadi anak Tuhan itu tidak mudah, teman-teman. Teman-teman alami itu? Betul? Memang jadi anak Tuhan itu tidak gampang. Menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Seringkali kita membanding-bandingkan diri sama orang yang bukan orang Kristen. Kok enak banget sih hidupnya? Dia di luar Tuhan tapi hidupnya enak-enak aja. Saya yang iring Tuhan kok malah menderita, kok malah susah, kok malah banyak pergumulan, kok malah banyak tantangan. Seringkali kita berpikir demikian kan? Enak banget orang yang tidak ikut Tuhan.
hidupnya enak-enak aja, kok saya menderita ikut Tuhan. Tapi saya mau bilang teman-teman, memang jadi anak Tuhan itu enggak gampang. Memang jadi orang Kristen itu enggak mudah. Tapi saya percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita, berarti ada hal yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan bagi kita. Amin teman-teman. Betul, memang jadi anak Tuhan itu enggak mudah. Mungkin orang yang tidak percaya Yesus tuh lebih gampang hidupnya. Tapi ingatlah ini baik-baik, kalaupun Tuhan izinkan sesuatu yang berat kita alami terjadi di hidup kita, saya percaya teman-teman, justru lewat hal-hal yang berat kita akan punya pengalaman-pengalaman yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Amin. Siapa yang mau punya pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan? Angkat tangannya. Amin. Nah, kalau kita mau punya pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan, maka kita harus bertumbuh menjadi orang Kristen yang kuat. Karena kalau kita hanya jadi orang Kristen yang lemah, kita tidak mau bertumbuh, kita tidak akan mencapai rencana Tuhan yang dahsyat itu. Karena untuk mencapai rencana Tuhan yang besar, untuk melihat pemakaian Tuhan yang luar biasa, untuk mengalami hal-hal yang dahsyat bersama dengan Tuhan, kita harus maju. Dan maju itu sulit, seringkali tidak gampang. Untuk maju itu kadang-kala dibutuhkan kekuatan lebih. Ada tenaga, ada energi yang harus kita keluarkan untuk maju bersama dengan Tuhan. Mengikut Tuhan tidak gampang, dibutuhkan kekuatan ekstra. Makanya seringkali Tuhan berikan kita ujian, tantangan, supaya kita belajar, supaya kita bertumbuh, jadi orang Kristen yang kuat. Dan kalau kita jadi orang Kristen yang kuat teman-teman, kita jadi orang Kristen yang kuat, kita lah yang akan mencapai rencana Allah. Kita umat yang lebih daripada pemenang, bukan? Seorang pemenang itu bukan orang yang diem-diem aja. Kalian pernah lihat enggak orang yang menang misalnya tinju, terus dia enggak pernah latihan tiba-tiba menang? Enggak ada teman-teman. Seorang petinju itu harus orang yang kuat. Jangankan petinju, seorang olahragawan, seorang yang misalnya lari, atletik, dia lari, itu bukan untuk menang atletik, lari, itu bukan orang yang lemah. Kalau dia cuma makan tidur, ikut lomba lari, tidak akan menang teman-teman. Orang yang menang itu adalah orang yang kuat. Seorang pemenang adalah orang yang kuat. Kalau kita tidak kuat, kita tidak akan jadi pemenang. Kemenangan itu Tuhan sudah sediakan buat kita. Tapi untuk mencapai rencana Tuhan, itu butuh yang namanya kita belajar terus-menerus menjadi pribadi yang kuat. Karena hanya orang yang kuat yang akan mencapai kemenangan dari Tuhan. Amin teman-teman. Teman-teman mau diproses jadi orang Kristen yang kuat? Mau jadi kuat di sini? Kalau mau jadi kuat, kalian harus siap-siap diuji oleh Tuhan. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Siapa yang siap diuji oleh Tuhan? Saya pikir ada yang turun tangannya. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kalau kita mau lihat rencana Tuhan yang dahsyat di hidup kita, ya kita harus kuat. Tuhan memilih kita, memang awalnya kita mungkin orang yang lemah. Orang yang mungkin tidak dipandang oleh orang lain, dianggap sebelah mata. Tapi Tuhan memang terima kita apa adanya teman-teman. Tapi dalam mengikut Tuhan, Tuhan akan membentuk, memperlengkapi, memproses kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita seadanya. Tuhan akan membentuk kita menjadi seperti Tuhan. Dan menjadi pribadi seperti Tuhan itu bicara pribadi yang kuat. Karena Tuhan kita kuat teman-teman. Tuhan kita kuat menghadapi tantangan. Dia enggak lemah waktu dia harus pikul salib. Dia tahu dia harus berpisah dengan Bapaknya. Tapi dia kuatkan hatinya. Menjadi seperti Tuhan itu bicara soal kita juga jadi kuat. Karena Tuhan kita juga Tuhan yang kuat teman-teman. Makanya mari sama-sama belajar. Kalau kita mau lihat rencana Tuhan dalam hidup kita, belajarlah dalam setiap proses yang Tuhan izinkan. Kalaupun ada masalah dalam hidup kita, jangan protes, jangan iri sama orang lain, jangan bandingkan diri kalian dengan orang lain. Tetaplah maju, tetaplah bertumbuh. Bertumbuhlah dalam setiap pergumulan kalian menjadi pribadi yang kuat. Sekali lagi, karena hanya orang kuat
orang kuat adalah orang yang seorang pemenang, teman-teman. Seorang pemenang adalah orang yang kuat. Nggak ada seorang pemenang itu yang loyo. Nggak ada seorang pemenang itu yang lemah. Nggak ada. Pemenang itu selalu orang-orang yang kuat. Amin. Ya. Sekalipun mungkin yang kita alami hari itu berat, saya mengerti teman-teman. Tapi untuk apapun yang kalian sedang alami dalam hidup kalian, untuk apapun yang sedang terjadi dalam hidup kalian, saya tidak tahu kalian sedang mengalami masa-masa yang sulit apa hari-hari ini. Tapi kalaupun di depan mata kalian seolah-olah sedang melihat masalah yang besar, kalian sedang melihat pergumulan yang berat terjadi di hidup kalian, saya mau bilang, tetaplah hidup oleh iman. Hidup kalian, hiduplah berdasarkan iman, bukan keadaan yang kalian lihat di depan mata. Ada banyak orang Kristen imannya bergantung keadaan. Iman kita jangan bergantung keadaan. Sekalipun hari ini keadaan kalian sulit, tapi milikilah tetap milikilah iman yang teguh di hadapan Tuhan. Amin. Tetaplah punya iman yang teguh, teman-teman. Karena apa yang di depan mata kita itu belum tentu benar, teman-teman. Keadaan yang kita lihat di depan mata kita itu bukan kebenaran. Firman Tuhan itulah kebenaran. Firman Tuhan itu tidak bisa berubah. Firman Tuhan itu pasti digenapi. Nah, keadaan yang terjadi di hidup kita itu bukan kebenaran. Karena keadaan kita bisa berubah-berubah. Kalau hari ini kita keadaannya lagi susah, bukan berarti sampai selama-lamanya kita akan susah. Tidak. Keadaan kita bisa berubah-ubah. Hanya firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan apa yang dijanjikan Tuhan, itu yang pasti akan digenapi. Amin, teman-teman. Makanya hiduplah oleh iman pada firman. Bukan pada keadaan. Karena keadaan bisa berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Apa yang Tuhan rencanakan di hidup kita, Tuhan bisa genapi dalam hidup kita. Amin, teman-teman. Amin. Punya iman ya. Iman yang teguh, punya iman yang kuat. Iman kita ditentukan bukan dari keadaan. Iman kita ditentukan dari apa kata firman. Makanya kalau kalian mau punya iman yang kuat, kalian mau punya iman yang teguh, rajin-rajinlah baca Alkitab. Karena waktu kita baca firman, kita merenungkan firman, teman-teman, iman kita sedang dibentuk. Roma 10 ayat 17 bilang apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi untuk kita jadi orang Kristen yang kuat, kita harus punya iman yang teguh. Dan untuk punya iman yang teguh, kita harus baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Karena itu yang akan membuat kita tidak tergoyahkan. Waktu kita rajin baca Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan, keadaan kita bisa berubah, tapi kita tetap percaya firman Tuhan yang kita tahu, yang kita yakini, itu yang akan digenapi di hidup kita. Keadaan kita bisa berubah, teman-teman. Tapi firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Itu sebabnya kita mungkin akan mengalami tantangan. Tapi anak Tuhan pasti akan tetap jadi pemenang. Amin. Justru tantangan yang Tuhan izinkan itu adalah cara Tuhan untuk mempromosikan hidup kita, teman-teman. Justru tantangan, pergumulan itu adalah cara Tuhan membentuk kita. Nah, kalau kita sudah dibentuk oleh Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita menjadi alatnya yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Mari hiduplah bukan dari keadaan yang terjadi. Hiduplah dari firman Tuhan yang kita yakini setiap hari. Nah, repotnya kalau kita tidak baca Alkitab, kita gampang lemah. Kalau kita tidak baca Alkitab, kita nggak merenungkan firman Tuhan, kita gampang lemah, teman-teman. Tapi waktu kita baca Alkitab, kita renungkan firman Tuhan, dari situlah justru kita tahu, kita dikuatkan. Justru waktu kita baca Alkitab, kita dikuatkan. Kenapa? Karena dari firman Tuhan kita tahu bahwa apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dari firman Tuhan kita tahu bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dari firman Tuhan kita tahu bahwa apa? Dalam segala hal Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dari setiap firman Tuhan yang kita baca, setiap firman Tuhan yang kita renungkan, itu yang akan menguatkan kita. Dan kalau kita baca Alkitab,
kita semakin yakin apa yang Tuhan katakan, apapun boleh terjadi, tapi kita tidak akan tergoyahkan. Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Sekali Dia berfirman, pasti Dia genapi. Amin teman-teman. Mari bangun hubungan dengan firman. Baca Alkitab setiap hari, supaya kita bertumbuh dalam iman kita, menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Apapun tantangannya, anak Tuhan tetap adalah seorang pemenang. Itu yang saya percaya. Itu yang saya yakini. Kita harus sadar teman-teman, kita adalah anak-anak Tuhan yang kuat. Kenapa saya bilang kita kuat? Karena kita baca firman. Tapi yang kedua, kalian tahu enggak kenapa kita kuat? Kita kuat satu karena firman. Dua, kita kuat karena apa? Kalian tahu enggak? Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. 1 Yohanes 4 ayat 4 bilang apa? Sebab roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari roh-roh yang ada dalam dunia ini. Jadi Roh Kudus yang tinggal dalam kita itu lebih besar. Artinya apa? Roh yang tinggal di dalam kita itu lebih dahsyat, lebih luar biasa, lebih powerful. Dan kalau roh itu ada dalam hidup kita, kita akan dikuatkan. Tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Kalau Roh Allah menyertai kita, tidak ada yang mustahil. Sebab Roh Kudus adalah roh yang penuh dengan kuasa teman-teman. Tapi masalahnya ada banyak orang Kristen tuh tidak sadar hal ini. Banyak anak Tuhan tuh tidak sadar kalau dia kuat. Seringkali kita bilang, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita teman-teman. Kisah 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Maka sadarlah, ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kita adalah orang-orang yang kuat. Karena roh di dalam kita jauh lebih besar. Apapun masalah yang hari ini kalian alami, mungkin besar di pemandangan kalian. Tapi saya mau bilang, roh di dalam kita jauh lebih besar. Dan roh yang di dalam kita itu akan menguatkan, memampukan kita. Sehingga apapun yang kita alami hari ini, kita tetap bisa menghadapinya bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi kita kuat karena apa? Karena firman dan karena Roh Kudus. Mari tetap bangun hidup kita. Itu sebabnya untuk menjadi anak Tuhan yang kuat, bacalah Alkitab dan belajar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Rendahkan hati kita teman-teman. Belajar peka, mengikuti tuntunannya. Ikuti apa yang jadi kehendak Tuhan. Saya percaya kalau kita merenungkan firman dan kita hidup mengandalkan Roh Kudus, sebesar apapun tantangannya, kita tidak akan goyah. Amin. Sebesar apapun masalahnya, kita tidak akan jatuh. Karena roh yang di dalam kita jauh lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Amin teman-teman semua. Amin. Masalah kita tidak mudah teman-teman. Makanya kita yang harus tambah kuat. Waktu saya kecil, masalah saya mungkin waktu saya sekolah, SMA, masalah saya itu paling cuma PR. Tapi tambah dewasa, masalah hidup saya tambah kompleks. Tambah banyak masalah hidup saya. Nah, kita dalam kehidupan kita ini akan bertumbuh teman-teman. Kita tidak akan jadi anak-anak terus, kita akan bertumbuh menjadi orang yang dewasa secara fisik ya. Kita bertumbuh menjadi orang yang semakin dewasa. Nah, semakin kita bertumbuh jadi orang yang dewasa, ketahuilah masalah kita justru akan makin banyak. Jadi kalau hari ini kalian merasa, Tuhan kok hidup aku banyak masalah, wajar. Karena memang makin bertambah usia, masalah makin kompleks. Waktu anak-anak masalah kita cuma PR, tidur siang, gitu kan.
Tapi kalau kita sudah gede begini, masalah kita bukan cuma tidur siang. Bahkan tidur siang tuh bukan jadi masalah sekarang. Kalau buat umur-umur saya, malah saya suka sekali tidur siang. Cuma gak punya waktu. Dulu jadi masalah kalau tidur siang. Sekarang malah saya mau tidur siang gak bisa. Bisa tapi mungkin gak selalu. Ada waktunya saya harus kerja. Ya, karena memang kita semakin bertambah usia, justru masalah kita makin banyak. Makanya jangan pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan hilangkan masalah saya. Mau berdoa sampai botak, tidak akan dijawab doa itu. Karena yang Tuhan mau justru masalah yang terjadi kita selesaikan, bukan dihilangkan teman-teman. Masalah kita akan semakin bertambah. Makanya kita yang harus makin kuat. Amin teman-teman. Sama-sama bilang, saya yang harus makin kuat. Karena masalah akan terus bertambah. Makin kalian besar, akan makin banyak pergumulan. Dan jangan berharap pergumulan itu akan makin berkurang. Tidak. Pergumulan itu akan makin bertambah. Makanya kita juga harus makin kuat. Amin. Karena pergumulan makin banyak, kita harus makin kuat. Kalau pergumulan makin banyak, kita malah stagnat, kita tidak jadi orang Kristen, kita malas belajar, kita tidak mau bertumbuh. Masalah makin banyak, kita tidak kuat, ya kita bakal gagal, kita bakal jatuh teman-teman. Itu sebabnya, mari kuatkan iman kita. Kuatkan iman kita, teguhkan iman kita. Biar iman kita bertumbuh menjadi iman yang kuat. Dengan cara apa? Teruslah merenungkan firman Tuhan. Luangkan waktu untuk dengar firman Tuhan. Entah itu di gereja, ibadah apapun. Kalau lagi dengar khotbah, dengar baik-baik. Setiap firman Tuhan yang kita dengar, itu akan menguatkan kita teman-teman. Itu akan menghibur kita, itu akan menenangkan hati kita. Makanya dengarkan baik-baik. Supaya iman kita teguh menghadapi hidup ini. Banyak orang Kristen hari ini kalah. Kalian tahu enggak, ada banyak orang Kristen hari ini kalah bukan karena masalahnya besar. Tahu karena apa? Karena imannya kecil. Ada banyak orang Kristen hari ini gagal mencapai rencana Tuhan bukan karena masalahnya besar, tapi imannya yang terlalu kecil. Itu sebabnya, mari milikilah iman yang besar. Kalau ada masalah, jangan ciut. Masalah kita besar, iman kita harus lebih besar. Waktu kita lagi ngalamin masalah yang besar, jangan iman kita kecil, jangan iman kita, aduh kayaknya saya memang ditakdirkan begini, aduh kayaknya saya enggak mampu, ya saya berusaha semampunya aja lah. Itu iman yang kecil, jangan. Waktu ngalamin masalah yang besar, milikilah juga iman yang besar. Jangan katakan kepada masalah, ya sudahlah. Jangan kita pasrah. Berserah itu bukan pasrah teman-teman. Kita harus punya iman yang berserah, bukan pasrah. Nah iman yang berserah bukan iman yang begini. Ya udahlah, terserah Tuhan. Bukan begitu. Pasrah itu kan kita berarti udah nyerah. Pasrah itu kan nyerah teman-teman. Ya udahlah mau jadi apa terserahlah. Itu menyerah. Pasrah itu menyerah. Tapi berserah itu bukan menyerah. Berserah itu bukan pasrah. Nah iman kita waktu ngalami masalah yang besar, iman kita harus berserah, bukan iman yang pasrah. Nah iman yang berserah itu bukan begini ya. Iman yang berserah itu bukan ya memang harus begini. Enggak, iman yang berserah itu begini. Tuhan saya tahu memang masalah saya besar. Saya tahu memang pergumulan saya berat. Tapi saya percaya, saya pasti mampu. Karena saya punya Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap masalah saya. Amin? Amin? Harus punya iman yang begitu. Coba bilang kanan kirinya, imanmu harus besar. Bilang lagi sebelahnya, jangan kecil imanmu. Amin teman-teman semua? Amin? Mari miliki iman.
Milikilah iman yang bertumbuh. Milikilah iman yang kuat. Kenapa teman-teman? Karena kalau iman kita bertumbuh, iman itu bertumbuh maksudnya kita belajar terus ya. Dalam hidup ini kita belajar lewat pergumulan hidup, lewat tantangan yang terjadi kita belajar mengikuti kehendak Tuhan. Waktu iman kita bertumbuh teman-teman, dan iman kita menjadi kuat. Kalian tahu, iman yang kuat itu akan membuat kita melihat hal-hal dahsyat terjadi di hidup kita. Hanya orang yang beriman yang akan melihat janji Tuhan digenapi. Makanya harus punya iman yang besar. Amin. Hanya orang yang beriman yang akan melihat janji Tuhan digenapi. Makanya tetaplah punya iman. Jangan mati iman kita waktu lagi dalam masalah. Iman itu, sekali lagi, iman itu yang akan membuat kita melihat janji Tuhan digenapi di hidup kita. Iman itu yang akan iman yang kuat itu yang akan membuat kita melihat perkara yang mustahil menjadi mungkin. Iman itu yang akan membuat kita melihat masalah kita yang tampaknya mustahil, yang tampaknya tidak mungkin, tapi dengan iman itu yang akan membuat kita melihat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena kita punya Tuhan yang besar. Saya kasih contoh ya. Kalian tahu enggak? Kenapa Daud itu bisa mengalami kemenangan yang gilang gemilang? Waktu dia hadapi Goliat. Kalian tahu enggak? Sadar enggak? Kenapa Daud itu bisa mengalami kemenangan yang saya bisa bilang itu kemenangan yang besar, teman-teman. Itu kemenangan yang dahsyat. Daud itu mengalami satu kemenangan yang besar sekali. Dia bisa mengalahkan Goliat. Tahu nggak kuncinya apa? Kenapa dia bisa mengalami kemenangan yang besar? Kita bedah satu-satu ya. Dia itu secara pengalaman, dia tidak lebih hebat dari Goliat, betul? Karena Goliat dari ke Daud cuma dia itu tidak lebih hebat secara pengalaman. Daud tidak lebih hebat secara pengalaman. Daud juga tidak lebih tinggi dari Goliat. Goliat tinggi atau enggak? Berapa hasta? Saya juga lupa. Pokoknya Goliat itu tinggi. Daud enggak pendek-pendek amat sih. Tapi pokoknya dibandingkan Goliat, Daud itu masih kalah tinggi. Oke? Jadi secara pengalaman dia kalah. Dia juga enggak lebih tinggi dari Goliat. Dia juga enggak lebih besar dari Goliat. Apalagi ya? Senjatanya enggak lebih hebat dari Goliat. Goliat pakai senjata apa? Pedang. Daud pakai senjata apa? Ketapel. Bahasa Alkitabnya umban. Coba kalian lihat. Dari semua aspek Daud kalah. Dia enggak lebih hebat pengalaman. Dia enggak lebih tinggi. Dia enggak lebih besar. Senjatanya enggak lebih hebat. Tapi apa yang membuat dia menang? Karena dia punya iman kepada Tuhan. Makanya dia bilang apa? Dia bilang apa kepada Goliat? Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Bayangin perkataan Daud. Daud bilang begitu, teman-teman. Kamu mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Daud cuma maju dengan iman. Akhirnya dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Kalian mau mengalami kemenangan yang luar biasa? Milikilah iman yang teguh. Amin. Sekalipun mungkin hari ini kalian tidak lebih kaya dari orang lain. Sekalipun mungkin hari ini kalian tidak lebih pintar dari orang lain. Sekalipun hari ini mungkin kalian tidak lebih hebat dari orang lain. Tapi kalau kalian punya iman yang teguh, kalian punya iman yang kuat, kalian punya iman yang kokoh, maka Tuhan akan memakai kalian
dalam rencananya yang sempurna. Kalian akan melihat kemenangan yang luar biasa Tuhan sediakan bagi setiap kita masing-masing. Amin. Kuncinya di mana? Iman. Tapi iman kita harus kuat. Karena kalau iman kita kecil, iman kita lemah, menghadapi pergumulan yang besar, ya kita kalah. Masalahnya besar, iman kita kecil. Kalau kita memang tahu kita sedang mengalami masalah yang besar, milikilah juga iman yang besar. Milikilah iman yang bertumbuh, semakin hari semakin kuat. Amin semuanya. Mari belajar jadi anak Tuhan yang kuat. Setiap hari. Saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, teman-teman. Betul ada masalah. Betul ada pergumulan. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya percayalah. Milikilah iman berdasarkan firman. Iman kita kuat kalau iman kita berdasarkan firman Tuhan. Teman-teman. Kalau kita punya firman dan kita punya Roh Kudus dalam hidup kita akan jadi anak Tuhan yang kuat, teman-teman. Kita tidak akan terkalahkan. Kalau kita punya firman dan kita punya Roh Kudus, kita tidak akan terkalahkan, teman-teman. Tidak akan terkalahkan. Tahu nggak fungsi Roh Kudus di hidup kita apa? Roh Kudus itu mengingatkan. Banyak fungsi Roh Kudus. Peran Roh Kudus itu banyak. Tapi salah satu fungsi Roh Kudus di hidup kita itu apa? Roh Kudus itu akan mengingatkan kita akan setiap kebenaran. Nah, waktu kalian sedang mengalami pergumulan, iblis itu akan selalu mengintimidasi kalian. Iblis itu akan selalu melemahkan kalian. Dan juga saya. Iblis itu tidak pernah berhenti bekerja. Dia selalu bekerja tiap hari, tugasnya cuma satu. Mendakwah, melemahkan, dan menjatuhkan kita, teman-teman. Waktu kalian waktu mengalami pergumulan, terus kalian pernah terdengar entah di hati atau di telinga kalian, dalam hidup kalian pernah dengar begini, kamu tidak mampu. Pernah dengar kata-kata begitu? Pernah enggak waktu kalian alami pergumulan yang berat, terus ada kata-kata dalam hidup kalian yang berkata, kamu enggak bisa. Pernah? Yang pernah coba angkat tangan. Wih, ada yang enggak pernah ya? Hebat ya. Luar biasa jemaat-jemaat di sini, Kak Sem. Iblis enggak pernah goda ya? Siapa yang pernah mengalami masalah? Siapa yang dalam masalah itu pernah dalam hidupnya mendengar kata-kata, kamu ndak bisa, kamu ndak mampu? Angkat tangan lagi. Tuh kan, jadi semua angkat tangan. Harus ngaku guys. Sudah dengar khotbah bohong lagi, astaga. Nah, waktu kita mengalami pergumulan, seringkali memang kita akan dengar kata-kata itu. Kamu ndak bisa, ini susah, kamu kayaknya ndak mampu. Ini mustahil, kamu ndak akan bisa. Kan sudah tahu lah ya itu suara siapa. Tahu ndak itu suara siapa? Kalau kita tahu itu suara iblis, kenapa kita seringkali percaya apa yang dia bilang? Siapa di sini yang pernah ketipu sama iblis? Hebat sekali jemaat sini ya Kak Syam. Hebat deh. Coba siapa di sini yang pernah ketipu sama iblis, angkat tangan. Oh kan, angkat tangan semua kan? Iya guys. Kita seringkali begitu. Kita tahu ini suara iblis. Waktu kita lagi ngalami pergumulan, kita seringkali tahu. Kita tahu itu dari iblis, itu bukan dari Tuhan. Kita tahu kata-katanya, kamu enggak bisa, kamu enggak mampu, ini mustahil, ini terlalu berat buat kamu enggak akan sanggup.
Kita tuh seringkali tahu itu suara iblis, tapi herannya kita percaya. Nah, waktu lagi dalam pergumulan, suara mana yang kalian dengar? Karena ada dua suara yang berkata dalam hidup kita. Suara iblis dan suara roh. Kalau Roh Kudus dia akan bilang apa? Kalau Roh Kudus dia akan bilang apa? Kamu pasti bisa. Karena Tuhan menyertai kamu. Roh Kudus akan selalu membangkitkan iman kita. Roh Kudus akan selalu menguatkan iman kita. Nah, itu sebabnya malam hari ini saya mau bilang, kalau kalian sedang mengalami pergumulan, saya harap kalian pintar ya. Tahu mana suara iblis, tahu mana suara Roh Kudus. Coba bilang sebelahnya, jadi pintar. Amin. Saya harap kalian tidak akan terkecoh lagi sama suara-suara itu. Kalian pasti ketahuan jelas kok mana suara iblis, mana suara Roh Kudus. Ketahuan kok. Nah, apapun yang akan kalian alami ke depannya, saya tidak tahu. Tapi saya percaya dan saya berharap apapun yang kalian alami ke depannya, tetaplah hidup menurut perkataan Roh Kudus. Amin. Jangan dengarkan intimidasi iblis yang melemahkan kita. Karena iblis akan selalu mengintimidasi kita. Tujuannya satu, dia mau melemahkan kita, dia mau menjatuhkan kita, dia mau menghancurkan kita, teman-teman. Nah, kalau kita terintimidasi sama iblis, kita akan lemah. Tapi kalau kita percaya, kita mendengarkan suara Roh Kudus, apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita akan tetap kuat, kita akan tetap teguh, kita tidak akan tergoyahkan. Amin. Makanya malam hari ini teman-teman, mari bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Bagaimana caranya? Dua hal tadi saya sudah bilang, lewat fear, dan yang kedua lewat Roh Kudus. Miliki dua hal ini dalam hidup kita, maka kita akan jadi anak Tuhan yang bertumbuh dan semakin hari kita menjadi kuat. Dan kalau kita jadi anak Tuhan yang kuat, seorang pemenang adalah seorang yang kuat. Kalau kita kuat, kita akan mencapai rencana-rencana Tuhan yang dahsyat di hidup kita. Amin. Kalau kita kuat, kita akan melihat penggenapan janji Tuhan di hidup kita. Amin. Kalau kita kuat, apapun tantangannya, kita akan tetap melihat perkara-perkara ajaib Tuhan kerjakan di hidup kita. Asal kita punya iman yang kuat. Amin semuanya? Amin ya. Akhirnya, di akhir saya cuma mau bilang begini teman-teman. Selama kita beriman, kita tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya ulangi sekali lagi. Selama kita beriman, kita tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, orang benar akan hidup oleh iman. Dan iman kita meyakini, apapun yang Tuhan buat, pasti yang terbaik buat kita. Manusia mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh damai sejahtera, hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Itulah kebenarannya. Dan orang benar akan hidup oleh iman. Dan iman percaya bahwa apapun yang Tuhan kerjakan pasti selalu baik buat kita. Itu sebabnya jangan goyah teman-teman. Jangan sampai kita menyerah. Coba sama-sama bilang, saya tidak mau menyerah. Sama-sama bilang, saya tidak mau menyerah. Saya mau tetap bertumbuh. Saya mau jadi anak Tuhan yang kuat. Walaupun mungkin kalian akan mencucurkan air mata, sekalipun mungkin dalam hidup ini, seringkali kalian akan mengalami hal-hal yang membuat kalian mencucurkan air mata. Kalian mengalami situasi-situasi yang berat,
yang mungkin membuat kalian itu menangis. Tapi firman Tuhan jelas-jelas berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Mungkin ada waktunya kita menangis, tapi ada waktunya kita bersorak-sorai di dalam Tuhan. Amin? Amin? Ada waktunya kita menangis, tapi firman Tuhan katakan, orang yang berjalan sambil mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ada waktunya kita mungkin bergumul, ada waktunya mungkin kita lemah, ada mungkin waktunya kita capek, ada mungkin waktunya kita ngerasa kita tidak mampu, tapi tetap beriman kepada Tuhan. Karena satu waktu kita pasti akan melihat sorak-sorai Tuhan sediakan buat kita. Yang percaya katakan amin. Mari bangkit berdiri, saya undang pemain musik. Di sini biasa nyanyi ya Kak Sem ya? Biasa nyanyi, oke. Saya undang pemain musik, maju. Ya. Puji Tuhan, teman-teman semua, kita sudah dengar firman Tuhan malam hari ini. Mari kita bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Sehingga apapun boleh terjadi, kita tidak akan jatuh. Tapi kita akan teguh berdiri, mencapai rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari jangan jadi anak Tuhan yang lemah, jadilah anak Tuhan yang kuat, yang punya iman yang teguh. Apapun masalahnya, masalah kita mungkin besar, tapi percayalah Tuhan kita jauh lebih besar daripada setiap masalah kita. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari dengan iman malam hari ini sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat kami percaya kuasa Tuhan. Dengan iman malam hari ini di hadapan Tuhan katakan, aku punya Tuhan yang. Kami percaya Kau jauh lebih besar daripada setiap masalah kami Tuhan. Itu sebabnya apapun masalah kami hari ini, kami tidak akan tergoyahkan. Kami akan tetap percaya kepadamu. Kami akan tetap berserah kepadamu Tuhan. Kami akan teguh berdiri bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami mampu. Amin. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi sepakat percaya kuasanya, ku
ini yang menjadi pengharapan kami ya Tuhan. Dan kami yakin, kami percaya Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang besar ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, pimpin hidup kami Tuhan. Kami menyadari ya Bapa bahwa kami tidak pernah mampu tanpa Engkau Tuhan. Biar kiranya Tuhan teguhkan langkah kami ya Tuhan. Kau teguhkan hati kami ya Bapa, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin serupa dengan-Mu ya Tuhan. Kami menjadi pribadi yang kuat Tuhan. Kami punya iman yang kuat Tuhan, karena kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan buat firman malam hari ini yang sudah meneguhkan kami, yang sudah mengingatkan kami ya Tuhan. Biar firman-Mu ada dalam hati kami ya Tuhan. Terlebih kami ingin melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Pimpin kami dengan roh-Mu Tuhan. Pimpin kami dengan kebenaran-Mu Tuhan. Biar hidup kami pun dapat menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Kau beri dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat segala sesuatu yang Kau beri dalam hidup kami ya Bapa. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan dalam pelayanannya Bapa. Dan Kau berkati kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Sama-sama kami juga dapat memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Bilang kiri kanan, kamu diberkati enggak? Bilang kalau enggak, minggu depan datang dengar baik-baik firman-Nya. Siap? Ya, kakak rasa teman-teman di sini cukup dewasa dalam mendengar firman Tuhan. Amin. Dan kakak bersyukur punya anak-anak seperti kalian ya. Kalau dengar firman Tuhan tuh sungguh-sungguh. Amin. Ya. Walaupun ada beberapa yang main handphone ya. Ya, wow. Ya, terima kasih buat Kak Aldi ya. Tepuk tangan lu buat Kak Aldi. Bukan Kak Aldi Taher ya. Kebetulan yang ini bukan Taher ya. Marganya Oro ya. Oro ya. Terima kasih Kak Aldi. Tuhan berkati pelayanannya dan Tuhan berkati setiap tugas pelayanannya juga di luar ya. Membantu pelayanan di BT Pilah, Tuhan berkati. Nah teman-teman, satu hal yang ingin saya sampaikan juga dari pesan firman Tuhan tadi adalah satu hal yang indah. Yang buat teman-teman terus kuat itu adalah ketika teman-teman tinggal di dalam Tuhan. Waktu Kak Aldi nyampein firman, kakak teringat sama yang pokok anggur. Yesus bilang apa? Kalau kamu di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan bilang apa? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu bicara tentang firman dan Roh Kudus yang tinggal. Amin. Maka pentingnya kita tinggal dalam Tuhan itu penting. Jangan anggap sepele bahwa gak penting tinggal dalam Tuhan. Tinggal dalam Tuhan itu penting. Kata tinggal itu bukan pasif tapi aktif ya. Maka dari itu kalau teman-teman bilang saya Kristen Kak, maka aktiflah dalam mencari Tuhan, dalam beribadah ya. Kata aslinya itu meno. Terus kakak tadi sempat cari meno. Apa hubungan kata meno dengan menopause? Ternyata ada hubungannya. Meno itu adalah tinggal dan bergantung aktif. Pause itu artinya berhenti. Makanya istilah menopause pada wanita itu berarti berhenti dalam kesuburannya. Kakak gak mau teman-teman di tempat ini berhenti di dalam kesuburan secara rohani. Tapi tetap tinggal di dalam Tuhan supaya teman-teman tetap terus kuat. Amin. Kak Aldi tadi bilang tantangan masalah. Kalau kamu tanya sama orang tuamu hari ini, Pak masalahnya apa hari ini? Apa masalah terberat di rumah tangga kita Pak? Pasti orang tua kamu bilang, kayaknya kamu deh. Enggak ya, bercanda. Kamu mau kuliah lagi berat, enggak. Pasti banyak sekali tantangannya, tapi mari percaya. Tinggal di dalam Tuhan adalah keputusan yang tepat. Amin. Tinggal di dalam Tuhan itu keputusan yang tepat. Sampai akhir hidup kita itu keputusan yang tepat dan tak pernah salah. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari teman-teman siapkan persembahan kita. Kita akan memberikan korban persembahan. Kita angkat pujian kita. Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu di saat badai bergelora.
akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau aku. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau aku. Ku tenang sebab kau aku. Ku tenang sebab kau aku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita akan tetap terus tenang di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih buat persembahan yang teman-teman sudah bawa, dan keyakinan percaya semua dikembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Pengumuman, besok kita akan ada ibadah raya jam 10 dan jam 7 malam. Kakak harap teman-teman boleh hadir dalam pelayanan, dan buat teman-teman yang melayani, kakak harap bisa hadir lebih awal ya, 9.30. Karena kita perlu preparing. Bahkan teman-teman youth yang sudah selesai pekerjaannya di rumah ya, yang biasa pergi sendiri, bisa juga langsung datang. Karena kita setiap hari Minggu itu selalu ada preparing. Karena kakak yakin kehadiran teman-teman itu sangat membantu ya, teman-teman yang akan melayani. Oke, itu. Pengumuman berikutnya, ada lagi tambahan kali? Pengumuman-pengumuman berikutnya akan kita dengar di hari Minggu dalam ibadah raya. Dan hari ini ada satu yang spesial banget nih ya, pada malam hari ini. Spesialnya apa? Kita kedatangan satu teman baru. Tepuk tangan dulu dong. Kira-kira di mana ya teman baru kita? Di mana ya? Coba cari di mana teman baru kita. Ini baru kelihatan sih kalau ini. Mic-nya boleh Nofri? Ya. Tepuk tangan dulu buat teman baru kita. Oke. Boleh berdiri di tempat saja, memperkenalkan diri, namanya siapa, asal dari mana, dan berada di Samarinda ini ada dalam rangka apa. Boleh? Ayo kita dengar sama-sama. Yang cowok-cowok ayo dengerin, yang cewek-cewek juga dengerin. Oh, mic-nya Bang? Oh, mati. Oke, perkenalkan nama saya Natalia Rahel. Saya dari Luwuk, Kabupaten Banggai. Saya ke Samarinda bertujuan untuk kuliah. Oke. Di sini tinggal di Sama Nofri. sepupu ya, Bre? Saudara ya, dari mama ya. Saudara dari mama, puji Tuhan. Tepuk tangan. Yang ada di samping kanan kiri, cowok boleh kasih salam dulu. Katakan selamat datang Rahel. Rahel udah gede ya. Mentang-mentang dia ke toilet. Ya. Oke, nanti kita minta WA-nya untuk masuk ke dalam grup. Semoga semua yang direncanakan, yang diharapkan, dicita-citakan untuk datang di kota Samarinda untuk melaksanakan kuliah, Tuhan tolong, amin. Bahkan buat teman-teman yang lagi nunggu pengumuman kuliah, siapa yang lagi nunggu pengumuman? Nofri, siapa lagi? Dimas, ada lagi yang lagi nunggu? Nunggu jawaban dari dia? Chelsea. Oke, thank you teman-teman. Mari saya undang kita boleh bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat pujian kita, kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Bersyukur sebab kebaikan-Mu, sebab kebesaran-Mu dahsyat bagi kami Tuhan. Yang diagungkan dan dipuji. Mari katakan, oh, datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Mari katakan seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari katakan
puja diagukan dan dipuji. Oh, datanglah gerah, biar kehendak puja di atas setiap kami Tuhan. Kehendak, mari katakan seluruh bumi, bumi penuh kemuliaan, seluruh bumi penuh kemuliaan, seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari dengan segenap hatimu dengan tangan terangkat katakan seluruh bumi Tuhan, seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih. Di akhir pujian ini saya minta hambanya Aldi boleh maju ke depan untuk menutup kita dalam doa. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di akhir dari ibadah ini kami merasakan jamahan, lawatan, pemulihan daripada-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, biar kehadiran-Mu bukan hanya di tempat ini, tapi dimanapun kami berada Tuhan, biar hadirat-Mu selalu ada dalam hidup kami. Kami selalu boleh merasakan penyertaan-Mu, kami boleh merasakan kasih setia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami mau serahkan terus hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak hanya mau menjadi murid di gereja, tapi sampai di rumah, di sekolah, di tempat pekerjaan kami mau tetap menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Kami mau selalu diajar, dibentuk, diperlengkapi, menjadi seperti apa yang Kau mau ya Tuhan. Ini hidup kami semua Tuhan. Di akhir ibadah ini kami taruh hidup kami semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang pegang tangan kami, dan apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya bersama dengan Tuhan, kami pasti mampu. Bersama dengan Tuhan kami bisa melewati segala sesuatunya. Kami tetap menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami tidak dikalahkan oleh apapun, tapi kami tetap menang ya Tuhan bersama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih pimpin hidup kami semua Tuhan. Hari ini sampai selama-lamanya kami belajar untuk tidak mengikuti keinginan kami, tapi kami mau selalu mengikuti keinginan Tuhan. Kami mau selalu mengikuti kehendak Tuhan di hidup kami. Karena kami tahu waktu kami mengikuti kehendak Tuhan, maka janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Kami percaya ada hal-hal yang dahsyat, rancangan Tuhan yang luar biasa, sesuai dengan janji-Mu, itu Tuhan genapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, mampukan kami untuk hidup di dalam Engkau. Secara manusia kami tidak mampu Tuhan, itu sebab kami butuh pertolongan Roh Kudus-Mu. Tolong kami semua ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya semua kami yang hadir malam hari ini Tuhan, berkat Tuhan tercurah bagi kami semua. Tuhan memberkati kami dengan kekuatan dan kesehatan, biar setiap hari kami sehat, supaya kami boleh beraktivitas dengan baik. Berkat Tuhan juga, Tuhan memberkati kami dengan perlindungan. Dimanapun kami pergi dan kami berada, kami percaya hidup kami dijaga oleh Tuhan. Kami tahu hidup kami aman bersama dengan Tuhan. Bahkan berkat penyediaan, apapun yang kami butuhkan, setiap kebutuhan, keperluan kami tahu Tuhan yang mencukupkan dan Tuhan yang mengadakan semuanya. Bahkan Tuhan memberkati kami dalam studi pendidikan kami, berikan kami hikmat, kepintaran, kepandaian. Kami boleh berprestasi, membanggakan orang tua, terlebih membanggakan Tuhan. Bahkan Tuhan juga memberkati masa depan kami, cita-cita, harapan kami, kerinduan kami ke depan. Kami tahu Tuhan, Engkau memberkati masa depan kami, masa depan yang dari Tuhan, yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Engkau sediakan bagi kami. Bahkan keluarga kami masing-masing juga, kami percaya keluarga kami semuanya, orang tua atau siapapun yang menjaga merawat kami, saudara-saudari kami, om, tante, kakek, nenek kami percaya keluarga kami pun diberkati Tuhan. Keluarga kami semua dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat pelayanan Tuhan di tempat ini.
Tuhan memberkati pelayanan ini Tuhan. Semakin hari semakin bertambah-tambah dalam Tuhan. Kami percaya kalau gereja ini berdiri atas kehendak Tuhan, maka ada rencana Tuhan bagi gereja di tempat ini ya Tuhan. Dan kami berdoa, apa yang menjadi rencana-Mu bagi gereja ini boleh digenapi Tuhan. Kami boleh melihat melalui pelayanan di tempat ini, melalui gereja di tempat ini Tuhan. Ada banyak jiwa yang dibawa datang kepada Tuhan. Jiwa-jiwa yang datang dipulihkan, dijamah, diubahkan oleh Tuhan. Biar pelayanan di tempat ini Tuhan boleh membawa banyak jiwa datang kepadamu ya Tuhan. Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan semua pengurus gereja di tempat ini, semuanya Tuhan mengurapi kehidupan mereka semua. Pakai mereka lebih hari lebih dahsyat, lebih luar biasa dalam pelayanan. Mereka boleh mengembalakan domba-domba-Mu di tempat ini dengan baik, dengan benar, sesuai tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang melayani, kami percaya pun diberkati Tuhan. Dalam pelayanan selanjutnya Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kehidupan kami semua ada dalam tangan Tuhan. Anugerah, kebaikan, dan kemurahan Tuhan tercurah bagi hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami taruh dalam tangan-Mu. Dan kami akan akhiri ibadah kami. Tuhan tolong tibakan di rumah dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan, akhirnya di akhir ibadah ini kami mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau baik dan setia buat kami. Terima kasih Tuhan, kami akan terima berkat daripadamu. Mari kita terima berkat dari Tuhan teman-teman semua. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang, kasih karunia dari Tuhan Yesus, sukacita, damai sejahtera, kekuatan, pimpinan, tuntunan, dan pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya Tuhan datang kali yang kedua. Berkat ini kita terima dengan iman di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, selamat malam, Tuhan berkati. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah dipilih